wiwitan yang salat. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah tentunya atas semua limpahan nikmat yang kita terima, nikmat iman Islam yang harus selalu kita jaga. Penjagaan yang utama adalah dengan bertakwa, dan makna takwa adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan sebaik-baik takwa adalah dengan ilmu, dan ilmu yang terbaik didapatkan dari majelis ilmu bagaimana yang kita lakukan. Makanya Nabi SAW mengatakan astama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Orang-orang yang masih mau ke majelis ilmu di rumah di antara rumah Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, tinggi kita nikmati majelis ilmu, maka Allah akan berikan ketenangan. Tenang karena tahu mana yang halal, mana yang haram. Tenang karena tahu mana yang perintahkan Allah, perintahkan Rasulnya, dan tenang ketika harus menjauhi larangan itu berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Dan tema takwa yang saya bawakan pagi hari ini adalah tentang bulan Muharram. Dalam kalender Jawa, bulan Dzulhijjah itu kita kenal dengan bulan atau sasi Nawa besar. Bar besar niku Nawa surah Benggala. Nah, Allah berfirman tentang bulan-bulan pada Quran surat At-Taubah ayat 36, inna indatas suhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi sampai urusan kalender itu ada di dalam Al-Quran, menunjukkan itu penting. Bahasanya bilangan bulan di sisi Allah itu ya 12 bulan. Dan kemudian Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi setelah ciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan bulan itu 12. Dan di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Haram di sini maknanya suci satu. Kemudian haram di sini maknanya juga ada yang berpendapat maknanya haram. Haram apa? Karena itu suci maka haram untuk berperang. Jadi zaman dulu niku bulan haram itu tidak boleh berperang. Tapi nek sekarang perang sewaya-waya. Zaman dulu mereka sepakat, orang Arab itu di bulan haram perang. Oke. Nah, pada bulan haram perang lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bulan haram itu tiganya berurutan. Nabi bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh." Sungguhnya waktu pergantian bulan dan tahun telah kembali seperti keadaan semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi habis diciptakan langit dan bumi ini Allah tetapkan 12 bulan itu. Terus manusia setelahnya mau taate, diundur-undur. Iki saiki undur wae jam mlebu Muharram, jam mlebu apa lah gitu. Nah, maka Nabi tegaskan prosesnya sudah dikembalikan lagi sejak Nabi SAW. Kemudian as-sanatu isna asyara syahran, setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram, salah satu mutawaliyat, 3 itu berurutan. Yang pertama Dzulqa'dah. Wa Dzulhijjah, Dzulhijjah itu besar. Nek sak durunge besarnya lho aja. Selo. Dzulqa'dah niku selo. Iku lho karo belajar Pak, nanti mboten mung jenengan. Selok terus besar ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram dan surah niku wae. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Jadi nek diurutke niku Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal 10. Nah, 11-nya itu salat tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah 12 toh. Balik lagi satu lagi Muharram. Nah, 3 ini berurutan. Nah, Nabi mengatakan 3 ini berurutan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk disebut bulan haram juga karena itu bulan yang mulia, maka beberapa ulama itu melarang untuk berbuat kemaksiatan. Karena apa? Karena kemaksiatan di bulan haram itu dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan biasa.
Artinya kalau jenengan tahu suatu waktu itu waktu yang istimewa, kok bermaksiat di waktu yang istimewa itu, maka dosanya itu lebih besar daripada hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa, sebagaimana pahalanya juga lebih besar daripada bulan-bulan atau hari-hari biasa. Jenengan sholat pahalanya lebih besar di bulan-bulan mulia daripada bulan-bulan biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya sampai Nabi menyebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Nabi bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang bernama Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fardhah sholatul lail, dan salat yang paling utama setelah salat wajib yaitu salat lail. Jadi mungkin jangan sampai keliru tahajudnya full ning ra tau subuhan. Orang mangkat subuhan kan aku tahajud di bengi kleru nek niku nggih. Yang bener napa? Ya tahajud nggih subuhan. Oh nek jenengan tahajud ngebleng ora iso tangi, ya tahajude seperempat jam sebelum adzan subuh mawon. Mboten sah ngoyo atus Nabi sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu levelnya Nabi, monggo lah kita nek memang nanti akhirnya marai subuh kawanan, nah mendingan nggih seperempat jam sebelum adzan niku jenengan mang bangun salat 2 rakaat tambah 1, kok dereng adzan tambah mulai kalih, dereng adzan tambah mulai kalih, ketemune 6 tambah 1 alhamdulillah. Ngoten mboten sah ngoyo. Nek ngoyo ra subuhan kadang lho enten piye ngoten niku terus rumangsa wis apik gitu padahal kleru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian para ulama berpendapat bahwa Muharram merupakan bulan yang paling mulia. Sebagian ulama ya, jadi enggak semua. Imam Hasan Al-Basri berkata, afdhalul ashhur al-hurum syahrullah al-Muharram. Di antara bulan-bulan haram yang paling mulia itu bulan Muharram. Niku Al-Hasan Al-Basri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang perang tadi sudah. Kemudian dosa dilipat gandakan sudah. Imam Qatadah mengatakan tentang dosa dilipat gandakan, dia berkata inna dzulma fil ashuril hurum aqdamu khati'atan wa wizran minad dzulmi fi ma siwaha. Berbuat dosa di bulan haram itu lebih besar dosanya dibanding dosa di bulan-bulan biasa. Wa in kana dzulmu ala kulli halin adiman. Sekiranya pun di hari biasa itu sudah gede, ya walakinallaha yu'addimu min amrihi ma yasha. Jadi kalau di hari biasa gede, ya bulan Muharram tambah gede lagi. Tapi sayangnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru di bulan Muharram itu nanti ada kemaksiatan-kemaksiatan yang enggak biasa, bahkan maksiatannya itu aneh gitu kan. Nah, tapi sebelum sampai di situ, Nabi menyunahkan untuk berpuasa di bulan Muharram secara umum. Nabi bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram wa afdhalus shalah ba'dal fardhah sholatul lail. Bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Berarti jenengan diminta untuk banyak berpuasa. Ning puasane nggih mboten puasa sing pripun-pripun, puasa Senin Kamis atau puasa napa Daud. Puasa sing pun enten aturane niku ning diperbanyak ngoten. Jadi misal ning bulan biasa jenengan puasa Senin Kamis namung pisan apa pindho, nah temen iki mungkin ben apa namanya? Ben pekan niku jenengan puasa. Jadi nek seminggu 2 kali 4 itu 8 kali. Karena bulan mulia. Atau jenengan mau Daud, berarti kan kalau 30 dibagi 2 15 hari monggo. Jadi bukan puasa khusus mboten nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, pengkhususannya itu ada di tanggal 10 nek niku khusus 10 Muharram. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yauma Asyura." Puasa pada hari Asyura, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sana alladzi qablahu. Maka aku berharap bisa mendapatkan pahala berupa diampuni oleh Allah dosa setahun yang lalu. Jadi nek puasa Arafah kemarin setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang, puasa Asyura setahun yang lalu.
Nek setahun yang lalu sudah diampuni 2 kali, ya insya Allah kita menghadap Allah dengan tanpa dosa. Tapi Imam An-Nawawi berpendapat hadis-hadis seperti itu maknanya mengampuni dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu napa? Dosa yang tidak ada ancaman nerakanya. Tapi nek enek ancaman nerakanya maka perlu tobat. Contohnya napa? Contohnya membunuh, berzina, mencuri itu adalah dosa-dosa besar. Nah itu perlu tobat. Jadi ampun punya pendapat, punya penggalih, aku ingin nyolong titik tanggaku gitu kan. Aku poso Asyura diampuni Allah mboten gitu. Jadi dosa itu tetap harus ditobati kalau dosa besar. Nah tobat niku pripun? 1, tidak bertekad untuk tidak mengulangi. Yang kedua menyesali. Yang ketiga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat memperbaiki. Kalau konteksnya niku urusane kalih manusia yang sifatnya mengambil hak orang lain maka harus dikembalikan. Ya, berarti nek aku nyolong pitik balik ke pitik nggih. Bahkan dalam kondisi tertentu kalau yang diambil itu enggak rela, kalau cuma dibalik ke pitik ya nek perlu balik ke wedhus ya enggak apa-apa. Biar kemudian kehalalan itu dihadirkan nanti di akhirat kita tidak perlu dipertanyakan. Makanya kebayang toh nek wong korupsi niku duit negara niku triliunan niku mungkin kan balik ke pripun ten akhirat niku. Mumet niku mboten saged niku ten akhirat niku. Dan itu akan dikembalikan dengan cara apa? Kebaikan mereka diambil sampai habis, maka dosa-dosa orang yang terdolimi diambil dikasihkan dia. Ya makanya paling aman niku tentunya niku ora usah mendolimi orang lain dalam banyak hal. Urusan lemah, bukan usah geser patok, urusan sawah, bukan usah geser galengan. Apa adanya memang niku punya jenengan, ya monggo dinikmati. Itu rezeki dari Allah. Tapi kalau enggak, ya sudah sabar. Utamane duwe iki diminta sama Allah, Allah belum kasih ya sudah. Enggak usah kepikiran pengen menguasai, memiliki. Utamane duwe pelem, wae akeh, aku ra dikeki. Mang nyuwun, wis njaluk ya ra dikeki ya wis, ndak apa-apa. Ndak usah nyenggek dhewe. Mungkin ning akhirat ditekoki pelem sing mbok jikuk ae ya. Karena doa-doa mung tekoki pelem. Bapak-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa hal yang tadi saya singgung, yaitu banyak pelanggaran di bulan Muharram, bulan Suro. Yang pertama disebutkan bahwasanya sebagaimana kita pahami kaum muslimin di Indonesia itu menganggap bulan Suro itu bulan apa, Pak? Bulan apa? Bulan Suro itu bulan apa? Bulan sial. Makanya jangan nek nikah putra ning bulan Suro ora ngantri, sepi. Dan kula termasuk sing nikah di bulan Suro. Padahal ya Nabi SAW mengatakan la tasubut dahra wa innallaha huwad dahra. Jangan kamu hina, kamu rendahkan masa, karena masa itu hari, bulan, tahun itu yang membuat Allah. Jadi semua waktu itu baik. Wong bedanya nek di kita niku sing dianggap elek niku bulan Suro. Dulu kultur Arab niku yang dianggap jelek sehingga tidak menikahkan orang itu bulan Syawal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman pada hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, jadi hadis qudsi Allah berfirman niku, firman Allah niku ada 2. Al-Qur'an itu jelas. Kemudian yang kedua dalam hadis. Nah, hadis yang isinya firman Allah itu namanya hadis qudsi. Nah, kalau dalam hadis itu ada potensi sahih dan tidak sahih. Makanya di sini saya ambilkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, berarti sahih banget gitu kan. 2 sahih. Gitu. Allah berfirman, "Yu'dini ibnu Adam, menungso kae lho nglarani aku." Nglarani pripun? Mboten nglarani fisik, Pak. Tapi nglarani sama omongan. Kan ngeten to, ngomongnya daerah tau nyenggol kita, tapi anggar sekali ning ngomong nyelekit. Nah, niku lho. Menungso pun sok kelaran loro-loro gara-gara omongan. Jenengan nek ningali TV kan, berapa banyak orang membunuh orang karena omongan, bukan karena napa? Fisik. Salah ngomong, nesu, akhirnya mulih niku napa pateni kan. Kula wingi isi pengajian ning penjara Solo niku
Kalau ndek sepatu kan lo kan kantor ning penjara, engko balike ning kantor meneh gitu. Nah, sepatu kalau ndek ning arep lawang, lawang masjid gitu kan. Bareng metu kok ora enek sepatu kula. Terus kan niku enten piyai ini gawake. Gua tateng. Terus sipire saja didilekke tat wong ning kene sini maling kabeh. Nah, enek wong dong ning kene ternyata. Jadi gojekane ngoten niku, sepatu jenengan disingkirke, mergo ning kene sini maling kabeh. Dong mboten. Halah radong. Sesuk urung ngopi radong. Maksudnya sini penjara kuwi lho, penjara kok maling gitu loh, Pak. Tapi dia bercandanya ngono lah. Kita orang luar di penjara ngono kan ya mikir-mikir kan salah ngomong napine nesu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allah mengatakan yu'dini ibnu Adam, kowe kalau menungso kae nglarani aku. Dari apa? Ya subud dahro, dia mencaci maki masa ngelokke bulan sing tak gawe mau rolas salah sijine Muharram dilokke kuwi bulan sial. Wa anad dahru, aku lho sing gawe kuwi mau. Biyadihil amru uqallibul lail wan nahar. Urusan kalian di tanganku, aku yang membolak-balik siang dan malam, termasuk mengganti bulan demi bulan. Nah, kok dilokke bulan sial. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Jasiyat sing gaene ngelok-ngelokke hari. Iki bulan sial, iki hari sial, tanggal 13 tanggal sial, dina Kamis, malam Jumat Kliwon hari sial, bulan Muharram hari sial, itu orang musyrik Pak. Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Jasiyat ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nuhlikuna illa dahr. Dia berkata, dan mereka berkata kehidupan ini enggak lain hanya kehidupan di dunia saja, ora enek mati kata dia. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain waktu. Jadi dia enggak merasa nanti dengan keimanannya yang salah dia akan binasa. Yang dia rasakan justru kita itu hanya akan binasa mergo kita ada di hari-hari sial. Nah itu makanya Allah menyebut di dalam Quran itu bagian dari ucapan orang-orang musyrik di dunia. Oh, artinya kalau kita itu menganggap bulan-bulan, tanggal-tanggal, hari-hari tertentu itu hari sial, hati-hati. Allah sudah menyenggol kita. Nek itu kebiasaannya wong salah yang namanya orang musyrik. Artinya kita jangan sampai mengikuti jejak yang salah, ngoten nih. Sebagaimana Allah menyebutkan kegemaran orang Yahudi itu napa? Sama'una lil kadhibi wa aqaluna lis-sukhti. Kegemaran mereka itu mendengarkan isu enggak bener, gosip tanpa ada fakta dan data, dan suka makan barang haram. Kita bisa tuh ngomong Israel gini, tapi ternyata dari habis subuh sampai maghrib tontonannya gosip, setel opo, nanti ganti opo. Harusnya kalau kita emang benci orang Yahudi ya jangan ikuti kelakuannya orang Yahudi dari sisi itu. Belum lagi nanti makan barang haram. Barang haram itu bukan cuma babi tok Pak Bu. Duit suap, ngangger wong nganggo ini rompi gitu. Sing setri kok kudungan itu. Daerah isin kula sing isin. Artinya kita orang punya iman isin itu loh. Nek sing dikeki rompi niku piye jaler ngapunten. Mungkin ya ora jenggoten bathuke ora enek tandane sujud. Kita bisa mengatakan mungkin iki dudu wong Islam, tapi nek wis niku piye setri kudungan apa ya ngomong ngono. Nah, dhek difoto guyang-guyu karo. Lah kita sing delok malah isin gitu kan. Astagfirullah gitu kan. Dhek ra isin. Bangga, seneng lah ngopo lah hitung-hitungan. Paling kok penjara 2 tahun. Nah, iki kan wis jipuk 15 miliar. 2 tahun baru 15 miliar, 7,5 miliar cek untung gitu kan. Itu musibah Pak itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ucapan orang-orang musyrik ya, jangan diikuti. Dan kemudian orang musyrik itu selalu mencari kambing hitam, dan kambing hitamnya mesti disalah-salahke hari. Wah, aku kecelakaannya mergo iki mau tanggal semene to ternyata. Oh, aku duitku ilangnya mergo aku metu dino iki to. Oh, pantesan aku pegatan karo bojoku wong aku kawinku sasi suro. Ngoten niku lho. Mbok misal nggih ngapunten naudzubillah saya nikah sama istri saya bulan suro. Mbok nganti saya nanti itu misal naudzubillah pegatan. Niku enggak ada kaitannya dengan suro. Ya itu mungkin aku sama dia enggak cocok gitu loh. Jadi jangan pernah dikaitkan dengan suronya, karena Allah enggak suka orang itu menghina
bulan. Nah, disebutkan di sini fa idza ja'atul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayi'atu yatayyaru. Kalau mereka itu mendapat kebaikan, dia mengatakan loh ini emang jatahku. Tapi nek kemudian dia mendapat kejelekan, dia bertatoyur, mencari sebab. Sebabnya apa? Oh, aku mau ndelok ulo ireng lewat, pantesan tak langkai akhirnya aku kena musibah. Oh, pantesan aku kecelakaan, aku mau pas turu diloncati kucing ireng. Oh, pantesan. Oh, gimana pantesan ada wong mati ternyata enek manuk gagak. Ini kamu sanes manuk no burung hantu, manuk dares lah macam-macam lah gitu. Nah, hal seperti ini disebut tatoyur, termasuk mengait-ngaitkan musibah, kematian, kehilangan dengan hari-hari tanggal-tanggal tertentu. Tidak ada. Ya emang mau musibah terjadi, tidak perlu dikait-kaitkan ini mergo tanggal ini tanggal ini. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya singgung, orang Arab jahiliyah dulu itu menganggap sial bulan Syawal. Mereka tidak mau nikah di bulan Syawal. Tapi apa kata Ibunda Aisyah? Tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal. Justru Nabi karena ngerti wong Arab itu menghina bulan Syawal sebagai bulan sial, justru kata Ibunda Aisyah, aku dinikahi Nabi di bulan Syawal. Pramila kajian yang malam yang lalu hari Kamis tentang sing tanggal soal jihad. Wah, jihad jenengan paling besar hari ini nek memang bener mau berjihad mang nikah bulan Suro. Jadi jihadnya kita bukan mengangkat senjata. Angkat senjata itu urusannya tentara sama polisi yang mendapat legitimasi dari negara. Nah, diskusinya malam itu kan ngoten niku toh. Gimana dengan orang yang bawa bom, ya itu bukan jihad gitu. Nah, jihad jenengan nek memang mau jihad mang nikah sasi Suro. Lah, aku harus dibojo Mas, kan lagi siji iso telu meneh. Mang jihad bulan Suro. Nikah oleh Mas Wawan, Manira. Oke, siap. Pinter ya balik gitu. Padahal kan sing mampu ya. Nah, ini wis ngakoni ra mampu. Ra mampu ora wani ya beda tipis. Nah. Fa Banabi fi Syawal, dan beliau tadi dalam konteks Ibunda Aisyah dinikahi apunten nggih umur 6 tahun. Dinikahi. Tapi kemudian digauli umur 9 tahun. Nah, niki nek diomongke sakniki candhaane wong-wong non muslim, wong orientalis iku pedofil. Jenengan nek pengen ngerti, Pak, nek pengen ngerti, mang delok nika video ten YouTube mang goleki tang SD Papua. Niku cah SD sing seragam putih merah. Niku awake gede-gede bongsor-bongsor, Pak. Kenapa? Karena pada kondisi sosial kultur yang keras itu menyebabkan secara fisik orang itu tumbuh lebih cepat. Nah, pada tahun itu, pada zaman itu umur 9 tahun itu pun mateng. Pramila nanti setiap negara itu menetapkan usia minimal perempuan dinikahi itu benten-benten. Indonesia 16, Indonesia Amerika ini pun lebih 13, Pak. 13 Amerika loh. Mengkaitan Afrika benten meleh. Makanya jangan kemudian pukul rata. 9 tahun pedofil lah, jenengan delok ini gitu loh. Nah, jenengan tinggal di Afrika 9 tahun gede-gede Pak, bongsor-bongsor itu. Makanya nggih, dalam konteks dulu iklimnya panas, titik-titik perang gitu kan. Kesinggung sidik perang, terus nek perang mboten mung duel carok satu lawan satu, mboten ngejak koncone, ngejak sukune. Sing tersinggung niku sukune. Pramila nek hari ini jenengan lihat dua suku di Papua niku bentrok. Nggih modelane ngoten niku pada zaman jahiliyah dulu. Enek masalah sidik celuk sukune perang gitu kan. Atau mungkin enek sing mati, nek urung keluk enek sing mati siji ya pokoke perang gitu kan. Nah, ning nek di Papua kan ada apa istilahnya perdamaian. Jadi nek wani bayar sejumlah tertentu, terusnya kalau mireng 1 miliar gitu kan. Nah, itu lagi mereka gelem memaafkan gitu kan. Parah meleh Bang, ada hukum tidak tertulis gitu kan. Nek nabrak hewan niku dendone ngitung teteke niku lho. Nah,
parah malah mungkin jangan nabrak babi ini kita ada pinten Pak Mas Yan songo kok ganjil piye sijine sing njikuk sapa kok ganjil piye kata enek mboten klentu lho rolas itu mboten klentu mungkin nek pengen cetok memang tekok babine Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah nanti orang Islam jangan sampai menghina bulan Suro. Nah kemudian ada lagi orang Islam yang aneh-aneh ngaku Islam aneh-aneh sampai kita pun mempertanyakan Islammu jadi Islam model apa toh. Jadi yang sasi Suro tanggal 10 boleh arit boleh benda tajam ditutup kene ra ning sirahe nek gegere. Nek ning Indonesia rong wani Pak, wong Indonesia sirih-sirih rong wani mung tangan tok plok gitu. Sinten niku? Nah, wong Syiah. Nek ditekoki ngopo dadak kowe ngono? Jawabane, saya merasakan kesedihan kematian Imam Husain, ben aku yo ngrasake lorone. Padahal Imam Husain niku meninggal digorok lehere. Kudune nek pengen ngrasake sing padha yo gorok lehere. Tapi kan enggak, dia melakukan itu. Nah, pertanyaannya, apakah itu diajarkan Nabi? Nah, itu dulu. Makanya tadi di depan saya nyampaikan takwa yang paling baik itu jenengan ikuti apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, wis penak. Nah, faktanya Husain niku putranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib niku meninggal juga dibunuh. Ngapunten kepalanya gitu penggal oleh orang Walid namanya Abdurrahman ibnu Muljam, didadekno mahar kepada wanita pujaannya. Jadi enten wong Islam gitu sing anyel kalih Khalifah Ali bin Abi Thalib, namanya orang-orang Khawarij berkumpul di satu lembah, jumlahnya ribuan, ada yang mengatakan 6.000, ada yang mengatakan 8.000, berpisah dari kekuasaan atau wilayah kaum muslimin, dari pemerintahan kaum muslimin. Karena keluar dari pemerintahan kaum muslimin mereka disebut Khawarij, wong sing bedal istilahnya cara basa Jawa nih. Nah, di situ datanglah Abdurrahman ibnu Muljam pengen dakwah nek ra duwe ilmu. Nah, ketemu nih wong ayu, wis kowe ra sampe ngomong nglamar aku. Lah mahare apa? Ae sirahe Khalifah Ali. Akhirnya pas subuh temiki padang, subuh zaman biyen kan barisan nganti subuh peteng dedet nyenyet wis ra ketok apa-apa. Dadi menungso niku ora ketok. Pemenah nek ireng wonge tambah ra ketok gitu kan. Nah, disitulah Khalifah Ali itu punya kebiasaan kalau subuhan niku karo ndodoke omah-omahe subuh. Nah, sakniki enten halo-halo ya sosok ra tangi gitu. Nah, maka Abdurrahman ibnu Muljam ini mengentosi tenggang, begitu lewat tubruk pateni gorok diambil kepalanya dikasihkan, dan itu dicatat dalam sejarah sebagai mahar termahal di dalam sejarah Islam, dan itu luar biasa mengerikan. Maksudnya mengerikannya mengerikan gobloknya gitu. Kenapa? Nabi pernah berdiri di atas bukit Uhud dan kemudian Uhud bergetar, goyang. Nabi memegang Uhud dan mengatakan uskut ya Uhud, meneng Uhud, ojo goyang. Fa inna alaika nabiyyun, ning dhuwurmu enek nabi yaitu Muhammad SAW. Kemudian wasiddiqun Umar bin Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Kemudian wasyahidaini, dan ada dua orang yang mati syahid, yaitu sinten Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, atau bisa juga Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dan faktanya Umar bin Khattab, Utsman dan Ali bin Abi Thalib ini meninggal dibunuh. Sedangkan empat orang ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini orang yang dipuji oleh Nabi SAW, mubasysyarun bil jannah, dikabarke nek mereka akan menjadi penghuni surga. Nek wis dikabarke apik apa dipateni berarti kan orangnya goblok gitu ya. Makanya pentingnya gitu ngaji niku ngoten niku. Jangan sampai jenengan sholat tapi jenengan enggak paham apa yang jenengan harus lakukan sebagai seorang muslim. Ngoten. Bahkan Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran, Pak. Ngoten. Dan dia guru ngaji, guru yang menyampaikan tentang pembacaan Quran itu loh. Nah, maka yang harus kita pahami nggih. Nek ditanya tentang teroris itu ya wong ngaji gitu kan. Tapi karena salah yang memahami akhirnya mendefinisikan jihad itu seperti itu. Makanya nek tenan pengen jihad, ulang sura kawin meneh ayo. Jihad lawan sinten bojone. Nah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kembali ke situ, nggih. Ketika Ali bin Abi Thalib aja meninggal dibunuh, enggak ada itu Hasan Husain itu menganiaya dirinya untuk memperingati matinya bapaknya, enggak ada. Satu riwayat pun enggak ada. Iki wong Syiah tiba-tiba ngenek-eneke sesuatu sing ra enek gitu kan. Menyatakan itu sebagian dari
agama yang benar. Bahkan punya anak kecil-kecil dibopong, ditutup diraituk nanti ngalir darah ini. Karuannya malah dibekam sisan kan malah sehat itu. Kayak gitu kan. Saya sampai melihat tuh ada sing dibabit dengan gubang gede Pak, tali ujungnya blok gitu. Nanti gebere mlowek gitu. Ngono iku ya terus ditampani ambulan terus dijahit meneh. Batinku mbok kudune lho, dia meyakini nek mati kan mati syahid ya ora usah dijahit dengan mati sisan gitu. Tapi ya itulah. Makanya jenengan hati-hati Pak sama si A. Dari sisi situ mengerikan, nah dari sisi yang lain itu memenuhi syahwat. Kenapa? Enten kawin A. Wah, ini musibah buat para pria. Pokoknya jangan nom-nom gitu kan. Jadi kawin mutah niku modelnya kaya nyewa mobil, nyewa motor atau nyewa PS gitu. Jadi nikah malingnya ya ustadz niku. Terus dalam akadnya saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian dan menikah selama sekian waktu. Jadi mas kayak transaksi niku lah, transaksi esek-esek nonton niku. Nah, artinya ketika kemudian harinya, tanggalnya, waktunya habis, maka seketika itu cerai gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang Syiah. Jadi di sisi ngerinya mengerikan, di sisi yang soal urusan perzinahan itu menyenangkan buat sebagian orang. Makanya Syiah di Indonesia rodok payu soalnya enak sih nyenengin. Dan jenengan jangan sampai terlibat di situ karena boleh sing nyenengke. Dan itu langsung ditinggal rampung ditinggal udah kayak orang nopo istilahnya memut permain karet terus ra enak dilepeh ngono niku. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku orang Syiah. Pun niku mawon mboten sakata-kata. Intinya bulan Muharram itu bulan mulia, bulan yang Allah tentukan, tetapkan sebagai bulan yang mulia, dan di antara 12 bulan yang ada, kita muliakan Muharram sebagaimana Allah minta. Jangan berbuat maksiat, banyak-banyak berbuat amal sholih. Nah, di antara kemaksiatan yang mengerikan dalam bulan Suro, bulan Muharram adalah sebagian orang menganggap itu bulan sial. Enggak sial, itu bulan baik. Ya, artinya kalau jenengan mau nikah ke putra langkung saya bulan Muharram, sebagaimana Nabi menikahkan dirinya itu di bulan Syawal, ketika Syawal itu dianggap sebagai bulan sial. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Ada yang mau nanya? Enggak ada. Nggih. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanallah wa bihamdihi.